Masyarakat kini didera ketakutan. Tindak kriminal semakin menyebar di mana-mana. Mirisnya, pelakunya bukan hanya dari kalangan dewasa, namun remaja juga sudah mulai memasukinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur beratus-ratus pasal untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasannya pelaku kriminal akan mendapatkan sanksi yang jerak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP tersebut. Namun, pahamkah mereka urgensi dari kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual, kenakalan remaja, dan kejahatan? Berdasarkan banyaknya kasus yang diberitakan, membuat kenyamanan masyarakat semakin terusik. Sedangkan Indonesia telah menjamin kesejahteraan juga keamanan warganya. Tindak kriminal terjadi bukan tanpa sebab, banyaknya faktor seperti kurangnya pemahaman hukum, attitude, dan adab, serta akal sehat yang rusak membuat kriminal terus terjadi. Maka dari itu, jika saya, Marela Gwinapavita, dari daerah pilihan 8 Jawa Tengah, terpilih menjadi anggota legislatif, saya akan merealisasikan solusi berdasarkan 3 fungsi legislator. Yang pertama, fungsi legislasi. Mengingat salah satu faktor utama dari dibentuknya rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan penghindaran resiko berkenaan dengan kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh dan kembang, partisipasi, dan identitas agar menjadi generasi penerus yang berkualitas, maka saya akan menyegerakan pengesahan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak agar seorang ibu dapat dengan maksimal mendidik buah hatinya. Hal tersebut tertera pada rancangan Undang-Undang KIA Pasal 10. Dengan disahkannya RUU KIA, terciptalah kesetaraan gender yang lebih proper. Selain itu, KUHP yang direalisasikan sebagai payung hukum yang kokoh menjadi pembuktian, efek jerah, dan perhatian bahwasanya hukum benar-benar berlaku untuk pelanggar. Yang kedua, fungsi anggaran. Disinilah peran legislator sebagai regulator untuk memaksimalkan APBN yang merata, sehingga fasilitas yang menjembatani bakat minat anak muda dan pendidikan konseling tentang pemahaman hukum, pentingnya attitude, serta pengolahan emosi dapat dimaksimalkan. Dana akan saya alokasikan untuk pemenuhan program remaja kenal hukum dengan kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, rehabilitasi dan hukum khusus untuk remaja yang melakukan tindakan pidana akan dimaksimalkan. Dengan kerjasama antara badan psikolog, juga hukum. Alokasi dana juga akan saya salurkan sebagai pemenuhan program profil pelajar Pancasila yang tentunya bekerja sama dengan Kemendikbud. Fungsi ketiga, pengawasan. BPHN dan Bantuan Hukum se-Indonesia saat ini sedang berusaha memberikan pengertian kepada para pelajar agar siswa-siswi tersebut dapat mengenal hukum, sehingga tindakan kriminal dapat dicegah. Tentunya membutuhkan kerjasama antara banyak pihak, dimulai dari orang tua hingga pemerintahan, yang tak lain adalah Dewan Legislatif selaku pengawas hukum. Selain itu, saya akan meluncurkan pembentukan komisi khusus di luar BPHN, disertai pengawasan tim respon hukum bagi seluruh kalangan, guna mempertegas eksekusi KUHP. Remaja bijak, paham!